Hai semua, kembali lagi bersama saya Dina Silalahi Pejuang Kanker. Sebelum saya jelaskan mengenai perjuangan saya menghadapi kanker, jangan lupa subscribe dan share YouTube channel kita Dina Silalahi Pejuang Kanker supaya makin banyak penderita kanker yang termotivasi dan banyak yang lebih mengetahui bagaimana mencegah kanker, terlebih kanker darah. Oke, banyak yang bertanya dengan saya, bagaimana saya pertama kali mendeteksi kanker darah dalam diri saya. Oke, saya divonis menderita kanker darah pada tanggal 15 Agustus 2019. Simptom pertama saya itu ada di Indonesia ketika saya masih di Indonesia. Waktu itu adalah raya kedua tahun 2019, tanggal 6 Juni ya. Saya pergi ke rumah kakak saya di Pematang Siantar. Kemudian tengah malam tiba-tiba saya sesak nafas. Karena sesak nafas itu terlalu sakit sampai ke ulu hati di sini, sampai saya rasa macam tercekik. Kakak saya dan abang ipar saya bawa saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya dikasih oksigen. Setelah saya diberikan oksigen, saya mulai merasakan sakit tulang mulai dari rahang, pundak sampai semua tulang-tulang. Rasa sakit di tulang itu seperti dipotong, dipotong dan sangat sakit sekali. Oke, ketika itu saya 3 hari di rumah sakit Harapan Pematang Siantar. Tapi dokter pun masih belum pasti apa penyakit yang saya derita karena saya sakit rahang, tulang, dan saya menjerit menangis setiap hari karena sakitnya luar biasa. Oke, sampai akhirnya saya mau dirujuk ke THT. Tapi karena saat itu saya nggak pakai BPJS, so saya pakai pasien umum. Saya saat itu berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Kalau saya berbuat salah, maafkan saya, tapi jangan biarkan saya di rumah sakit ini, seperti itu. Kemudian keluarga waktu itu bergumul, berdoa, mendoakan saya. Ya, puji Tuhan, hari keempat, keadaan saya membaik, rasa sakit itu hilang. Kemudian saya pulang ke rumah. Oke, setelah di rumah, dalam selang 2 hari, saya demam. Sebentar demam tinggi, turun, demam tinggi, turun, menggigil, seperti itu ya. Kemudian badan saya di paha macam ada lebam-lebam. Banyak orang berpikir lebam-lebam itu seperti dicubit setan, bukan ya. Itu termasuk salah satu ciri-ciri kanker. Oke. Kemudian dia lebam-lebam, saya menggigil, batuk tak berhenti ya. Kemudian pada saat itu saya memang ketepatan harus pulang ke Malaysia karena saya menikah dengan warga negara Malaysia, suami saya di Malaysia. Jadi saya harus pulang ke Malaysia. Pada tanggal 20 Juli saya pulang ke Malaysia. Berat badan saya yang dulunya 66 kilo, dalam 1 minggu tiba-tiba turun drastis 8 kilo ya. Saya jadi berat badannya 58 kilo dalam 1 minggu ya. Sebagai orang yang gemuk, saya merasa bahagia, saya bisa jadi kurus. Tapi sebenarnya itu adalah ciri kanker, ya, ciri-ciri kanker darah. Di mana badan kita akan cepat turun berat badannya, demam yang tidak berhenti, batuk, ya. Sebagian orang ciri-cirinya ada yang gusi berdarah atau pendarahan dari hidung, sakit tulang, kemudian kulit lebam-lebam, seperti itu. Ketika saya pulang ke Malaysia tanggal 20 Juli ya. Kemudian saya melakukan pendaftaran pernikahan secara negara di Malaysia tanggal 24 Juli. Mungkin itulah rencana Tuhan. Setelah saya mendaftar perkawinan pada tanggal 24 Juli di Malaysia, tanggal 25 Juli saya mulai sakit demam. Saya sakit tulang semua badan. Saya menangis, menjerit, apapun tidak ada yang menyenangkan. Saya batuk, suami bawa saya ke klinik spesialis cek karena di perut pun sakit sesak. Mereka bilang mungkin asam lambung atau gastrik. Mereka ambil obat, ambil darah, dia cek darah saya, dia bilang kita tengok hasilnya 2 hari lagi. 2 hari lagi saya tetap tidak bisa tidur, kesakitan tulang luar biasa. Saya menangis, menjerit, harus makan harus disuntik obat tahan sakit baru saya boleh tidur, ataupun makan pil tidur baru boleh tidur. Kalau enggak, saya akan menangis. Kemudian hari keduanya kita pergi lagi ke klinik yang sama. Dia lihat counting darah, diambil darah, counting darah itu platelet, ya, platelet berkurang ataupun trombosit berkurang. Ya, mereka bilang
ini biasa kemungkinan karena lambung di dalam sudah luka ya. Kemudian pada saat itu keluarga berkumpul semua, keluarga lihat saya semakin kurus. Mereka pun sarankan sama suami saya untuk bawa saya ke spesialis besar ya, medical center di Malaysia ini, untuk dilakukan skop ke dalam perut untuk melihat keadaan usus apa karena itu saya kesakitan ya. Selama kesakitan itu saya mengkonsumsi bubur, menangis, macam itu sajalah sampai suami nggak bisa kerja. Oke, singkat cerita, saya dibawa ke rumah sakit spesialis yang besar. Ketika di sana saya bercerita apa simptomnya, saya bilang saya macam demam, menggigil, kesakitan tulang, nggak tahan. Saya bilang pokoknya nggak tenang lah. Dokter itu diam aja lihat saya. Kemudian dia bilang saya mau ambil darah kamu. Saya bilang ini dokter udah ada hasil cek darah daripada 2 klinik. Dia bilang saya nggak mau, saya mau cek sendiri. Kemudian ketika dia cek darah saya, kita disuruh pulang ke rumah dulu. Pada saat itu kita pergi ke sana jam 10 pagi. Kemudian kita sampai di rumah sakit badan saya terlalu sakit. Saya menangis, menjerit ya. Tapi saya nggak bisa buat apa-apa. Ya, saya nggak bisa buat apa-apa. Suami pun menangis, nggak bisa bilang apa-apa. Kemudian tiba-tiba jam 5 sore dokter nelpon. Dokter spesialis tadi itu dia bilang, "Kamu di mana?" Suami saya jawab, "Di rumah." "Istrimu bagaimana?" "Dia kesakitan, lagi menangis." "Cepat bawa istrimu ke rumah sakit sekarang juga. Keadaannya sangat serius karena plateletnya hanya 32, di mana normal harus 150 ke 400. Tapi platelet saya hanya 32, trombosit sudah terlalu down. Dia ada penyakit serius dalam darah." Kemudian saya langsung dirujuk ke rumah sakit Subang Jaya Medical Center di Malaysia ini. Medical center termasuk bayaran yang sangat mahal ya saudara. Kemudian saya masuk pada jam 5 hari itu. Ketika saya masuk pada jam 5 pada hari itu ke rumah sakit itu, saya dicek semua, dicek hidung, dicek mulut semuanya. Kemudian saya opname di sana ataupun ditahan di ward selama 1 malam ya. Untuk 1 malam pun karena saya sudah pikirkan keadaan biaya yang besar, sudah saya bilang sama dokternya, "Dokter, malam pun di sini dokter ada 24 jam ya saudara, mereka standby ya." Dokter datang jam 12, dia jumpa dengan saya, dia tanya apa yang terjadi dengan saya, simptom selama di Indonesia saya ceritakan. Kemudian dokter bilang kita harus ambil darahmu, antar ke lab hematologi. Lab hematologi maksudnya adalah khusus untuk cek darah kita sampai ke dalam sel-sel dan tisu-tisu yang spesial, oke? Kemudian pada malam itu dokter datang lagi jam 1. Saya bilang ke dokternya, dokter perempuan, saya bilang, "Dokter, saya bukan orang kaya, saya dari keluarga miskin. Jadi kalau ada biaya-biaya yang besar, saya nggak akan sanggup bayar." Kemudian dokter itu bilang, "Oh begitu, tapi saya lihat penyakit kamu ini agak membingungkan. Jadi darah kamu kita sudah bawa ke lab hematologi. Kalau memang kamu nggak sanggup untuk biaya yang besar, 1 malam senilai 5.500 ringgit atau setara dengan 20 juta, kamu bagus pergi ke rumah sakit kerajaan." Kemudian pada keesokan harinya pukul 3 saya keluar dari rumah sakit, suami datang ambil saya. Saya cek memang dalam tempo 24 jam biayanya sudah sampai 5.500. Saya pun minta keluar dari rumah sakit itu. Kemudian keluarga semua ramai-ramai menghantarkan saya ke rumah sakit malam itu juga, ke rumah sakit kerajaan, karena saya kesakitan tulang, kesakitan tangan, saya menangis menjerit sampai saya kehabisan tenaga. Kemudian dokter yang melepaskan kita daripada Subang Jaya Medical Center bilang, "Nanti kalau hasil darahnya sudah keluar kita akan hubungi." Seperti itu, oke? Kemudian saya keluar, waktu itu saya dibawa ke 5 rumah sakit di Malaysia ini. Beberapa rumah sakit menolak saya sebab saya warga negara Indonesia, sebab saya belum selesai mengurus visa ikut suami pada saat itu, hanya mendaftar secara kerajaan dan suratnya sudah keluar. Kemudian saya diterima di rumah sakit GHKL ya, Government Hospital Kuala Lumpur. Saya diterima di sana. Kemudian malamnya kita masuk ke rumah sakit, suami temani saya, mereka masukkan obat ke dalam badan saya, macam obat antibiotik dan tenangkan rasa sakitnya. Malam itu saya tertidur. Saya tertidur dengan puas. Sebab selama 2 minggu saya sudah menderita nggak bisa tidur, tapi malam itu di rumah sakit itu saya bisa tidur dengan nyenyak sekali. So saya bilang, pagi-pagi saya bangun, saya bilang ke suami, "Sayang, saya sudah sembuh."
aku nggak rasa sakit apa-apa lagi, kayak gitu. Oh, suami pun bilang puji Tuhan lah biar kita bisa pulang ke rumah. Tapi saudara, tidak sampai di situ. Ternyata Tuhan punya rencana lain dengan saya. Oke. Kemudian pada jam 8 pagi, ketika dokter mulai rounding, di sini dalam pukul 7 dokter sudah ada ya saudara. Pukul 7 dokter Lim. Dokter Lim. Dokter Loh dengan dokter Lim. Dokter Loh pada saat itu yang menghandle saya, dokter Loh yang di HSKL. Kemudian dokter Loh itu spesialis hematologi di Malaysia, ya. So waktu itu pagi-pagi itu dia datang jumpa saya, dia tanya simptom, saya cerita apa semua, dia bilang baik nanti kita akan lihat apa hasil darahnya. Ketika saya dengan suami lagi bercanda-canda, tiba-tiba telepon daripada dokter yang sebelumnya dari medical center masuk ke suami saya. Dia tanya, kamu di mana? Di rumah sakit GSKL. Oke, bagaimana keadaan Dina sekarang? Dia keadaannya lebih baik dokter, sudah lebih sehat. Suami saya jawab seperti itu. Dia tanya, siapa dokter yang menghandle dia, yang menangani dia? Suami bilang, ada dokter Loh. Oh, dokter Loh itu adalah dokter hematologi yang paling bagus. Kamu berada di tangan yang tepat, dokter berkata seperti itu. Tolong bagi telepon kamu ke dokter Loh. Dokter bilang seperti itu. Kemudian suami pun jumpain dokter Loh. Dia bilang ini ada telepon daripada Subang Jaya Medical Center. Ketika dokter itu bicara, kita perhatikan dia mengangguk. Saya dengan suami pun ada apa ya? Itu lagi bicara apa ya mereka seperti itu. Tapi karena saya rasa badan saya nggak ada sakit apa-apa, kita santai aja gitu. Kemudian dokter bilang nanti saya mau jumpa kalian berdua. Selepas dokter Loh berbicara dengan dokter dari Subang Jaya Medical Center, saya mau jumpa dengan kalian berdua. Tunggu ya, 20 menit lagi. Dia bilang oke lah, kita pun bercerita. Kemudian dokter Loh datang. Dia suruh saya duduk bagus-bagus, suami duduk bagus-bagus ya. Kemudian dia tanya, kamu sudah punya anak? Belum. Menikah sudah berapa lama? Baru 2 tahun, tapi selama ini saya kerja di asrama, jadi saya nggak tinggal serumah dengan suami. Baru ini berhenti kerja, mau ikut suami, tinggal sama suami, jadi belum punya anak. Belum. Kemudian dokter itu diam. Dia bilang, kamu harus kuatkan diri ya. Dia bilang, kenapa dokter? Saya tanya. Mengikut laporan daripada hematologi, kamu ada penyakit kanker darah. Saat itu saudara, kalau mau tanya macam mana reaksi saya, apa yang saya lalui, bagaimana dunia rasanya, memang betul-betul rasanya dunia betul-betul hancur. Dimana saya baru menikah, saya belum lama dengan suami, saya tinggal pun waktu itu berjuang lama untuk ayah dan ibu saya, ya, saya tulang punggung untuk adik-adik saya. Kemudian setelah saya kenal suami saya, kita pun banyak menghalungi banyak masalah. Saya berhenti kerja. Setelah saya berhenti kerja pun, saya jaga ayah saya di kampung karena penyakit stroke. Saya balik ke Malaysia, niat ingin hidup bersama dengan dia, memikirkan supaya bisa punya anak, ada plan untuk punya anak. Tiba-tiba keputusannya, saya mengidap penyakit kanker darah. Saat itu rasanya semua angan-angan hancur. Kanker darah, kanker, seolah satu penyakit yang memang membawa kematian. Gak ada harapan hidup sama sekali. Saya menangis, suami menangis. Dokter bilang, saya mau kamu cepat-cepat ditangani, saya mau kamu cepat-cepat di kemo. Itulah jalan satu-satunya untuk selamatkan nyawa kamu. Saya pun berpikir, kemo, hal yang tidak pernah saya bayangkan. Saya sudah berbuat baik selama hidup saya, tapi kenapa penyakit ini harus datang dengan saya? Saya termasuk orang tidak pernah sakit, ya, tidak pernah sakit sama sekali. Kerja pun saya kuat, mengangkat apapun saya mampu. Tapi kenapa bisa penyakit ini datang dengan saya? Saya menangis sejadi-jadinya, menjerit. Saya telepon keluarga saya di kampung. Saya bilang, saya menderita kanker. Semua keluarga, kakak saya pun gak boleh terima. Saya gak kasih tahu sama abang dengan ayah kandung ayah saya. Saya gak kasih tahu karena dia menderita sakit jantung dan stroke. Jadi saya berusaha tutupi dari dia. Kemudian saat itu suami pun bilang dia mau turun ke bawah. Saya turun ke bawah dulu ya sayang. Saya tahu suami saya, dia gak mampu menangis di depan saya.
Dia cuman bilang kamu harus kuat, ini nggak apa-apa. Tapi dia turun ke bawah, ya. Saya tahu dia menangis di sana. Oke. Pada saat itu saya memang nggak bisa berpikir apa-apa. Saya memang betul-betul blank, kosong. Rasa semua hancur, semua impian hilang. Saya duduk terdiam. Saya menangis. Saya tanya sama Tuhan, kenapa harus seperti ini? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Haruskah aku menyerah? Aku terduduk. Aku berdoa. Kemudian satu suara menjawab saya. Dia bilang, segala sesuatu sudah terjadi. Harus kamu hadapi. Apapun kenyataan pahit yang terjadi dalam hidupmu, harus kamu hadapi. Kamu gak bisa lari dari kenyataan. Jika memang ini sudah datang kepadamu, maka pikirkan untuk kamu keluar daripada keadaan ini. Saya terduduk terdiam. Saya pikirkan, benar. Untuk apa aku menangis lagi? Untuk apa aku menyerah? Untuk apa aku bilang semua sudah berakhir? Tidak. Ini bukan apa-apa. Ini bukan apa-apa. Jika memang penyakit kanker sudah datang kepadaku, maka aku harus cari jalan supaya aku bisa melawan dia. Supaya aku bisa lalui proses. Suami saya naik ke atas, matanya sudah merah. Saya panggil dia, saya pegang tangannya. Saya bilang, ayo kita berdoa. Saya bilang dengan suami, kami berdoa. Saya minta kekuatan dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang kau izinkan ini terjadi kepadaku, maka iringi aku dan kuatkan aku melewati semuanya. Cukupkan apa yang kuperlukan. Jadikan hidupku berharga dan jadi berkat. Itulah tekad saya dan suami. Kemudian puji Tuhan, dokternya memang baik. Sebaik saya diketahui penyakit kanker, hari itu hari Jumat saya divonis kanker. Dia bilang tanggal 19 Agustus ya. Tanggal 15 Agustus saya divonis kanker darah. Tanggal 19 Agustus kamu harus buat BMP, bone marrow biopsi, di mana tulang belakang saya ya, di mana tempat untuk menghasilkan darah itu harus dibor ya. Dibor ataupun dilubangi untuk mengambil darah dan sumsum tulang di dalamnya untuk mengenal pasti bagaimana sel kanker di dalam tubuh saya, jenis seperti apa ya. Saudara, saat itu saya pikirkan kalau dibor di belakang itu sangat sakit, bagaimana rasanya. Saya dengan suami bergumul, dengan keluarga bergumul, mereka buat doa. Suami pun pergi membagi-bagi makanan dengan orang-orang miskin sambil berdoa, minta doa supaya istri saya ketika dibor di belakangnya nggak kesakitan, seperti itu ya. Kemudian tanggal 19 saya dibor ya. Ketika dibor di belakang atau dilubangi untuk ambil sumsum tulangnya, Dokter Loh sangat baik ya saudara. Dia memang banyak membantu saya. Dia bilang keputusan darah biasanya keluar 3 minggu, tapi dalam waktu 4 hari lagi saya akan telepon langsung ke bagian hematologi untuk tahu jenis kanker darah kamu. Kemudian setelah 4 hari saudara, saya dikasih obat penenang supaya kankernya itu nggak terlalu ganas, jadi saya bisa tidur. Kemudian hari keempat tuh kita pun berdoa lagi sama suami. Tuhan, jangan kasih kanker yang ganas, jangan kasih kanker yang ganas. Tolong jangan kasih kanker yang ganas, please. Kita pun udah pelajari kanker-kanker setelah itu. Ternyata kanker darah itu ada jenis-jenisnya, ya, leukemia, myeloma, dengan lymphoma, ya. Leukemia itu termasuk dengan anemia, ya, pendarahan ataupun yang kronikal. Kalau dia yang myeloma, dia di sumsum tulang belakang yang penghasil darah. Kalau lymphoma dia di mana? Kelenjar, ya. Kita berdoa, kita bergumul, tapi tidak disampai di situ saudara. Tuhan kembali menguji saya, ya. Tuhan percayakan saya menghadapi penyakit yang ganas. Ketika kita jumpa dokter, 4 hari kemudian dokter bilang, jenis kanker kamu adalah AML ataupun acute myeloid leukemia. Dalam Malaysia dia kata AML, Indonesia AML, ya. So dia sebut itu dah acute myeloid leukemia. Kalau yang namanya acute atau akut itu adalah bersifat ganas, ya. Itu adalah bersifat ganas. So mau tidak mau kita harus kuatkan diri kembali. Kita harus kuatkan semangat kembali. Saya bilang ke suami, nggak apa-apa, kita hadapin aja.
Dokter saya bilang, saya nggak mau tunggu keputusan keluar 3 minggu lagi. Saya mau kamu cepat-cepat untuk menjalani kemo. Kemudian dokter Loh cepat-cepat kirim email ke Rumah Sakit Ampang di Malaysia ini. Rumah Sakit Ampang di Malaysia ini adalah rumah sakit yang lengkap untuk bagian penanganan kanker darah. Kemudian pada saat itu saya dirujuk ke Rumah Sakit Ampang, Malaysia. Di sanalah saya mulai proses kemo. Oke saudara, ini adalah cerita saya bagaimana saya menerima kenyataan saya divonis kanker darah. Di video selanjutnya saya akan jelaskan proses kemo saya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan selama menjalani kemo. Jangan lupa sharekan video ini biar semua yang punya penyakit kanker atau pejuang kanker tetap semangat. Ingat, kanker bisa sembuh. Kanker tidak dikatakan tidak bisa sembuh. Kanker bisa sembuh. Jadi tetap semangat, berjuang ya. Bisa kita lewati. Saya meskipun dosis tinggi, proses yang menyakitkan, ketika saya bangun semangat yang kuat, saya bisa lalui. Jadi jangan menyerah. Karena syarat untuk mati bukanlah harus usia yang tua. Syarat untuk mati bukan juga dengan usia yang muda. Syarat untuk mati bukan juga harus sakit ya. Banyak, kalau memang sudah ajal itu sudah waktunya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan penyakit, semangatlah untuk menghadapi apapun. Semangat untuk melewati semua proses itu. Jangan down terlebih dahulu. Setiap masalah yang datang kepada kita harus kita terima dengan ikhlas. Berpikir, apa yang harus kita lakukan. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita, Dina Silalahi Pejuang Kanker. Tetaplah semangat karena kasih ada untuk kita semua tanpa memandang perbedaan apapun. Salam sayang dari saya. Dadah.